Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Abinaya Bantu Bunda. Kali ini kita di sesi tamu, tanya kamu. Iya, kamu. Hari ini kita kedatangan Bunda yang satu profesi dengan saya, yaitu ibu rumah tangga. Halo. Ini ada Halo. Bunda Aprilia. Halo Bunda Aprilia, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mama Pika, Ibu Pika, Baik. Queen, Wait. baik-baik semua ya. Baik-baik semua. Oke, ini kan karena kita satu profesi ya, ibu rumah tangga yang selama masa pandemi ini sangat terdampak ya kayaknya ya. Ya benar. Oke Mama, Bunda ya. Biasanya panggilnya Bunda, Bubu, Ibu, atau Mami? Bubu. Oke, Bubu. Bubu. Bubu, boleh deh perkenalan sedikit untuk para subscribernya Abinaya Bantu Bunda nih. Oke, perkenalkan nama saya Aprilia. Anak saya namanya Nada. Nada biasa panggil saya itu Bubu. Saya ibu rumah tangga, teman mainnya Nada, teman curhatnya Nada, teman ceritanya Nada. Dah, itu aja ya. Oke. Tambah lagi teh Bubu yang kreatif ya. Ini jadi Bunda ini kalau ngirim video kegiatan, terus foto-foto kegiatannya menarik-menarik. Terus ada beberapa kegiatan yang kita upload juga di YouTube-nya Abinaya Bantu Bunda itu yang kreatif membuat waktu itu telepon ya untuk motorik kasar ya. Nah, kita lagi belajar dengan kita lagi belajar dengan tema telepon atau alat komunikasi. Oke Bunda, kita mau ngobrol-ngobrol nih, kan selama masa pandemi ini otomatis kan Nada juga di rumah aja. Terus apa aja sih yang disiapkan oleh Bubu untuk Nada selama di rumah atau sekolah di rumah? Main tapi bermain yang bermanfaat. Nah, gimana tuh bermain yang bermanfaat tuh? Banyak banget yang butuh, termasuk saya ini. Bermain yang bermanfaat itu seperti apa? Yang kayak gimana, Mak? Bun? Banyak banget. Bisa dibilang itu juga belajar untuk mandiri untuk anaknya. Dari bangun tidur, itu biasanya itu Nada itu potong-potong ini sayur. Kan biasa kan kita kan masak, bangun habis subuh gitu kan, saya nyuci baju, Nada potong-potong sayur, terus ayahnya nanti bersih-bersih, nyapu-nyapu gitu. Nanti kalau udah selesai, Nada nih dia yang jemur baju, aku yang masak gitu. Jadi sudah ada porsi tugasnya masing-masing. Nah di situ kan dia selain bantu meringankan pekerjaan seorang ibu, juga dia juga belajar. Oh ini keras, bisa dipotong. Kadang dia, ini aku nggak bisa potong ini keras gitu. Kadang dia, ini udah tak potong-potong, walaupun bentuknya ya biasalah anak-anak motongnya mesti kayak gitu. Terus nanti habis itu setelah selesai semua, kita belajar yang benar-benar belajar nih, main sambil belajar. Misalkan Nada pengen main apa gitu kan. Bu, pengen main masak mie yuk. Gitu. Masak mie, oke, kita main mie. Mie-nya dari apa? Itu dia cari-cari sendiri, muterin satu rumah gitu. Nemu tali. Oh, biasanya nemu tali kan, misalkan nemu tali, ini bisa jadi mie. Oke, dipotong-potong. Jadi dia nemu pita, tanya, Bu, ini bisa jadi mie nggak? Bisa nggak ya? Coba, nanti aku yang ngasih tahu kan. Ini caranya ditarik, Dek. Ditarik, tuh jadi mie kecil-kecil gitu. Oh iya, mie kecil-kecil. Ini namanya mihun. Kalau pita itu loh, kalau ditarik itu kan jadi kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak mihun. Terus ini jadi mie gitu. Nanti kita main masak-masakan, nulis menu, harganya, macam-macam lah. Itu kan juga mainan, tapi dia di dalam situ dia juga belajar tentang
matematika, belajar tentang macam-macam mie, ada mihun, ada mie goreng, mie rebus, macam-macam gitu kan. Ada interaksi, udah gitu aja, terserah Nada mau main apa. Kita sebagai ibu cuman ngembangin gitu aja. Terus tahu deh, idenya itu dapat dari mana aja sih, Ma? Aja Bu, aduh kok kebiasaan Ma terus ya. Bu, idenya dapat dari mana aja sih, Bu? Macam-macam. Kadang-kadang spontan. Kadang-kadang dapat dari Instagram. Halo Queen. Halo. Kadang-kadang dapat dari YouTube. Macam-macam sih, tapi seringnya spontan. Langsung pengen apa gitu. Ya. Yuk deh yuk. Kayak tadi kan mie kan dia spontan. Bu main yuk, beli jual-jual yuk. Main warung-warungan yuk, masak-masak. Oh iya, pengen masak apa? Mie. Itu kan spontan. Iya. Jadi nggak terencana. Dari situ kan kita cuman ngembangin aja. Oh, di sini dia belajar matematika, di sini dia belajar ini belajar ini gitu. Sempet ini nggak? Sempet stuck nggak? Misalnya kayak sempet yang benar-benar satu hari itu tanpa ada kegiatan atau kayak aku sih. Kalau aku misalnya kayak pas capek atau pas lelah, ya udah satu hari itu full dia boleh nonton TV, boleh apa kegiatan yang dia mau tanpa nggak pernah nggak mengalami hal itu? Pernah. Aku tidak membatasi Nada untuk nonton TV, main HP, YouTube, enggak. Cuman tetap melihat dia, mengawasi dia nonton apa sih. Kalau misalkan dia nonton yang ada ceritanya rebut-rebutan gitu, adik ganti aku gitu. Tetap nontonnya bareng. Ada tuh yang nonton bareng. Ya, hampir sama sih, kita juga nggak ada pembatasan waktu buat nonton handphone, mau nonton TV seperti apa. Mungkin karena kita satu sekolah ya, Bu ya. Iya. Jadi apa yang diterapkan di sekolahan, jadi diterapkan di rumah juga selama masa pandemi ini, belajar di rumah. Terus nah, ini kan otomatis di rumah terus main terus sama Nada. Nada Kak sini. Tuh Nada tuh. Nah, kelihatan. Duduk tadi. Nah. Sempat stres nggak atau bosen nggak, Mah? Bu, kebiasaan. kalau saya kalau di grup kalau orang tua murid itu biasanya kan mama. Ada sempat ada bosan atau stres nggak? Ya pastilah, pasti nggak. Pasti satu profesi ya. Di rumah terus. Itu pinter-pinternya seorang ibu, gimana anaknya nggak stres. Sempat dia cranky, ayo renang yuk Bu, yuk renang. Sempat dia seperti itu. Pengen banget renang. Terus solusinya paling, alah mandi aja lama-lama, mainan air. Itu aja kadang dia udah seneng. Sampai sekarang pun dia masih minta renang loh. Iya, belum boleh. Nada ini juga minta renang nih. Akhirnya pakai apa? Ember. Sama. Pakai ember ya gitu. Oke. Terus tips-tipsnya nih untuk para bunda yang pada di rumah, yang tadi kan sudah diberi bebaskan pada anak mau milih main seperti apa. Tips apa lagi sih untuk para bunda yang sama seperti kita, stay di rumah bersama anak, nemenin dari pagi sampai malam, terus tumpuk pekerjaan rumah semakin menumpuk atau gimana? Benar-benar. Yeah. Justru pandemi kayak gini ya, kita sama anak tuh semakin deket. Anak tuh mesti nempel terus. Kita lagi nyapu dia ngikutin, kita lagi nyuci dia ngikutin, iya nggak sih? Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, kalau menurut aku ya, ini tuh saatnya mendidik anak jadi anak yang mandiri. Jadi saat aku nyapu, dia pasti mau pegang sapu. Oke, silakan sapu bagian sana ya, bubu bagian sini ya, gitu.
Nanti kalau kayak tadi masak, oke, boleh pegang pisau, tapi Bubu nyuci ya. Dia juga nyuci, Nada juga nyuci loh di rumah. Tapi pakainya sabun mandi. Ya, habis itu saya cuci lagi. Iya. Karena dia sudah punya experience mencuci seperti apa, terus membantu ya di rumah ya. Ih, keren deh. Justru itu kesempatannya kita mendidik anak supaya mandiri. Nggak cuma ngelihat ibunya kerja, malah nanti kita capek sendiri. Terus menarik kemarin itu kan sempat kita lebaran Bubu sama keluarga sama Nada, lebarannya gimana tuh? Di rumah. Asli Semarang atau punya kampung halaman? Suami dari Kebumen. Biasanya setiap lebaran itu pasti pulang ke Kebumen. Baru kali ini nggak pulang ke Kebumen. Rasanya sedih banget. Pengen banget pulang ke Kebumen, tapi apa daya. Boleh loh disapa saudaranya yang di Kebumen. Ini Bu Nada masuk YouTube Bidai Bantu Bunda. Untuk ngobatin kangen nanti ditonton ya. Nah itu tuh. Terus, nah otomatis kan selama masa pandemi ini tadi sudah membantu, si Nada sudah membantu beres-beres rumah, terus ada job desk ya, otomatis ada pekerjaan yang dibagi-bagi nih. Iya, cuci piring, kayak gue cuci piring. Hal apa yang baru, kebiasaan baru apa yang dialamin selama masa pandemi ini? Kebiasaan baru yang dilakukan di rumah. Kalau aku nih kan kebiasaan baru ini kalau suami pulang langsung nggak boleh pegang anak-anak, cuci tangan, mandi, ganti baju. Kalau di rumah Nada sendiri seperti apa? Sama, kebiasaan barunya tapi ada lagi, olahraga. Padahal sebelum-sebelumnya males. Mager ya? Iya, Pak. Sebelum-sebelumnya males. Sekarang rajin-rajin olahraga. Berarti olahraga, terus tetap dengan cuci tangan, itu pasti ya kebiasaan. Olahraga, berjemur, tetap ya ayahnya pulang kerja, pokoknya nggak boleh pegang apa-apa. Harus mandi dulu, ini dulu, macam-macam. Kemarin sempat WFH juga ya kayaknya papanya ya? Iya, sempat. Dukungannya suami ini selama masa pandemi ini, selama di rumah aja, seperti apa sih, Bu? Nih, buat para suami, kalau bisa, sebisa mungkin mengurangi stres ibu-ibu rumah tangga. Caranya gimana? Mungkin kalau untuk ngajak jalan-jalan masih belum bisa ya. Biasanya kalau ayah Nada sih, ya itu tadi yang aku ceritakan sebelumnya, membantu kayak nyapu, hal sekecil apapun tuh bisa mengurangi stres seorang ibu. Jadi kayak aku bisa lebih ada waktu untuk main sama Nada. Ayahnya nyapu, ayahnya bersih-bersih gitu. Tuh ayah dengerin tuh. Iya. Betul, karena pekerjaan rumah otomatis semakin tambah banyak ya, karena anak belajar di rumah, terus harus ada kerjasama. Betul. Ibu, ayah, dan anak. Itu ayah-ayah semuanya mohon didengarkan ya dan dilakukan ya. Jadi ibu rumah tangga seperti kita ini, profesi seperti saya dan Bubu ini sebenarnya bekerjanya dari pagi sampai pagi lagi ya. Benar. Bubu juga posisi stay di rumah terus, apa ikut online kah atau nyambi gitu nggak, Bu? Ada jualan online lewat Tokopedia atau Shopee. Itu aja sih. Profesinya berarti ada sebagai online jobnya, jualan apa? Ya? Jualannya apa? Macam-macam sih. Apa yang bisa dijual? Kreatif tenan ini memang. Bu Nada ini apa aja yang bisa dijual ya. Yang penting menghasilkan ya. Iya benar. Terus untuk kedepannya harapan Bubu apa sih? Kita semua kan pasti sama ya di wawancara saya
di awal juga pasti harapannya adalah pandemi ini bisa segera berlalu. Untuk diri sendiri dan keluarga, Nada dan Ayah, harapannya apa ke depan? Sama, semoga pandemi ini semakin berakhir, semoga bisa sekolah lagi, main sama teman-teman lagi, udah kangen banget. Nada tuh sering nanyain juga, sekolahnya kapan toh Bu? Gitu terus, ya nanti dulu. Udah itu aja sih. Bahas sekolah ini ya, saya mau minta ini aja sih, pendapat Bubu untuk sekolah selama masa pandemi ini. Kan kemarin kita sudah mengalami 3 bulan itu selama masa pandemi, benar-benar bekerja sama dengan sekolah. Harapannya untuk sekolah sendiri seperti apa? Harapan untuk sekolahnya, kalau misalkan masa pandemi ini belum berakhir ya, pengennya sih sekolah menyediakan fasilitas atau protokol kesehatan. Kayak kemarin kita waktu ambil raport itu kan. Oh iya, yang ambil suami saya soalnya. Masuk dicek dulu. Oh, nggak ambil raport. Gimana Bu? Cuci tangan dulu, cek suhu tubuh, pakai masker, segala macamnya masuk. Udah gitu. New normal itu ya berarti tetap dengan apa? Pasti yang lain, sekolah lain juga seperti itu sama ya. Untuk pengajaran, pelajarannya sendiri dengan seperti apa harapannya kita sebagai ibu rumah tangga. Kan kadang aku sih mengalami stuck dalam masalah misalnya nggak mengajarkan ini materinya apalagi ya itu harapannya Bubu untuk pendidikan sendiri ini seperti apa? Oh, untuk kita yang mengajar di rumah, kalau aku sih pengennya sekolah itu memberikan materi yang mudah dimengerti oleh ibu. Kayak kemarin ada yang tanya apa ya? Biotik sama abiotik itu waktu ya? Waktu ada antibiotik itu kan, abiotik sama biotik itu kan, abiotik sama biotik itu kan banyak yang nggak ngerti ya. Betul ya. Jadi kayak dari sekolah mau minta, kita dari ibu rumah tangga minta belajar juga ya sebenarnya ya. Untuk ibu-ibu yang kreatif, bunda-bunda yang kreatif mungkin mudah, tapi untuk ibu-ibu yang setipe mageran aduh, ya pasti pikir lagi, belajar lagi, karena kita memang bukan seorang pendidik ya, jadi harus belajar lagi dan terus belajar. Jadi materi-materinya Bubu tuh luar biasa loh. Saya kadang sampai sebenarnya halnya tuh sederhana ya, sepele banget, tapi yang dibahas sama Bubu tuh bisa banyak banget. Padahal cuma misalnya waktu itu saya lihat menanam cabai ya, nggak salah ya, cabai. Terus ada ngukur dari panjangnya, tingginya berapa, yang pakai media tanah seperti apa, media air seperti apa. Ya ampun, aku pingin ya. Sebenarnya simple tapi bisa dijabarin gitu ya. Jadi belajar tuh bisa dari mana saja sebenarnya ya. Ya memang. Biasanya di Instagram sih, yang durasinya cuma 1 menit. Kalau di YouTube belum bisa aku. Ya nanti next kita kolaborasi ya lo, kolaborasi. Siap. Ini juga ada souvenir cantik dari kita Bubu. Semoga bisa buat nemenin Nada sama Bubu untuk masak-masak. Ini ada talenan dan spatula. Nanti kita kirim. Sama-sama Bubu, sehat selalu. Oke, saya tak ngomong dulu di kamera. Bentar ya. Oke Bunda, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Bubu Nada, yang biasanya dipanggil Bubu Nada atau Bunda Aprilia. Nah, semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk para bunda semua yang di sana. Jadi untuk para ibu rumah tangga tetap semangat. Seperti saya, satu profesi dengan Bubu dan saya, semoga pandemi ini segera berlalu dan ada hikmahnya tadi ya, kita jadi lebih dekat dengan anak, kita juga bisa jadi lebih paham dengan perkembangan anak seperti apa. Oke,
Sampai jumpa. Selalu ingat buat subscribe, like, comment, and share. Dadah!